namaku Salsabila Putri Saharani. Kalian bisa panggil aku Nela, dan salam kenal. Oke, jadi hari ini aku akan membahas tentang sejarah komputer. Nah, kalian pasti udah gak asing dong sama yang namanya komputer. Kalau gitu, langsung aja ke pembahasannya. Yuk! Oke, jadi sebelum kita membahas tentang perkembangan dari komputer sendiri, kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi dari komputer atau apa sih komputer itu. Nah, komputer berasal dari kata computer. Tulisannya seperti yang tertera di sana ya. Nah, komputer sendiri artinya menghitung. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penemu komputer yang pertama. Siapa sih penemu komputer ini? Penemu komputer ini ialah Carlos Babbage, yaitu seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada awalnya, ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses itu. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang generasi dari komputer ini atau perkembangannya lah. Jadi, generasi pertama komputer itu pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum. Pada tahun 1946, yakni tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC, merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presburg Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan baru selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC ini memiliki ukuran sangat besar. Bahkan, pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter kuadrat. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Wow, besar sekali ya. Dan dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Ciri-ciri komputer generasi pertama, yang pertama yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar dan membutuhkan ruang yang sangat luas jika dibandingkan dengan komputer zaman sekarang. Sudah disebutkan juga tadi ya, ruangnya yang
dibutuhkan itu sekitar 500 meter kuadrat untuk satu komputer atau satu program komputer. Selanjutnya, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Kemudian, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Selanjutnya, komputer generasi pertama membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas. Selanjutnya, kapasitas penyimpanannya masih kecil dan kinerjanya juga masih lambat. Selanjutnya yaitu memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Dan yang terakhir yaitu menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua yang sudah menggunakan transistor. Ini sekitar pada tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatannya juga lebih terjangkau daripada komputer pada generasi pertama. Bahasa pemrograman pada generasi kedua ini telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM, International Business Machines Corporation, yakni sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer, juga telah membuat superkomputer dengan nama Spiralight dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Lark. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Nah, ciri-ciri komputer generasi kedua ini, yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage dan menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Lalu, komputer pada generasi kedua ini mampu memproses secara real time dan real sharing. Dan ukuran fisiknya jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Kinerjanya juga lebih cepat, daya listriknya lebih kecil, dan pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya, yaitu sejarah komputer generasi ketiga, yakni Integrated Circuit. Pada tahun 1965 sampai 1971. Nah, generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC, bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat secara umum. Dalam penggunaannya,
Transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga ini, yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Yang kedua, software lebih meningkat. Yang ketiga, harga semakin terjangkau tentunya. Dan yang keempat, kapasitas memori lebih besar. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Yang ketujuh, komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display yang dapat mengeluarkan suara. Kemudian, komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya, yaitu komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini sudah menggunakan mikroprosesor dan jangka waktunya itu pada 1971 hingga sekarang. Nah, komputer yang kita pakai sekarang ini merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Nah, chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, International Business Machines Corporation atau IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Mac. Untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat, yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun, seperti laptop. Selanjutnya, komputer generasi kelima, Artificial Intelligence. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam memproses informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Komputer akan terus berkembang sejalan dengan pemikiran manusia yang memiliki keingintahuan yang tinggi. Itu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng